Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk materi pembelajaran pada mapel instalasi tenaga listrik, yakni gambar kerja pemasangan instalasi tenaga listrik untuk kelas 11 TITL SMKN 2 Subang oleh EF Deden Effendi. Di sini untuk pembelajaran kali ini yakni gambar kerja pemasangan instalasi tenaga listrik satu fasa. Selain memahami tentang peralatan dan perencanaan instalasi listrik, seorang teknisi listrik juga perlu memahami tentang kemampuan dalam membaca gambar kerja instalasi. Gambar kerja instalasi memiliki peran yang vital dalam peranan instalasi. Dalam hal ini, yakni gambar kerja atau gambar teknik adalah suatu bentuk perpaduan antara gambar sains dan gambar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya di bidang kelistrikan. Gambar kerja instalasi untuk instalasi listrik satu fasa, yakni gambar teknik memiliki fungsi sebagai bahasa tertulis dalam bentuk gambar antara perencanaan dan pelaksanaan. Seorang ahli listrik harus dapat membuat, membaca, dan mengoreksi gambar. Gambar teknik juga mengandung unsur seni, tetapi harus memperhatikan aturan-aturan tertentu, seperti aturan PUIL. PUIL di sini yaitu persyaratan umum instalasi listrik. Gambar situasi. Gambar situasi merupakan jenis gambar yang menunjukkan dengan jelas letak bangunan pada instalasi tersebut. Setelah itu akan dipasang dan rencana penyambungan dengan jaringan listrik PLN. Seperti di gambar ini. Posisi rumah kita di sebelah mana dan tiang-tiangnya, tiang listrik sebelah mana, itu harus ada gambar yang jelas, yakni lokasi bangunan, jarak bangunan ke tiang, di sini jarak bangunan ke tiang, terus kode tiang yang dimiliki oleh PLN atau dengan kode transformator trapo, ada di mana posisinya. Yaitu kalau menggambar kita harus menunjukkan arah utara itu ada di atas, Gambar instalasi. Gambar instalasi meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Rencana tata letak ditujukan dengan jelas. Jadi setelah kita mengamati dan membuat gambar instalasi itu kita harus menggambarnya itu harus jelas, Jelas di sini yaitu rencana bangunan perlengkapan listriknya dengan peralatan yang lainnya dengan jelas, di mana posisi ada fitting, ada stop kontak, ada saklar, ada KWH-nya ini dari PLN-nya, ke dalam rumah pun sama, itu posisi-posisinya itu harus jelas. Gambar hubungan instalasi yang diberi tanda
dengan keterangan yang jelas mengenai hubungan tersebut. Ini harus ditandai, ya. Ini misalkan stop kontak, beri keterangan stop kontak. Ini fitting, diberi keterangan fitting, ya. Di sini untuk kWh meter, ya. Itu harus jelas, jelas untuk penamaan, ya, penandaan. Gambar diagram garis tunggal. Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam diagram garis tunggal, yaitu sebagai berikut. 1. Diagram PHB lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran nominal komponennya. Jadi PHB itu, ya, PHB papan hubung bagi itu harus jelas keterangannya mengenai ukuran. Kita menggunakan kabel yang berapa ukurannya, ya. Terus kelistrikannya menggunakan berapa volt, berapa watt. Nah, di sini keterangan mengenai jenis dan besar bahan yang terpasang pada pembagian. Nah, jenisnya itu harus jelas menggunakan jenis apa. Besar bahannya itu bagaimana, ya. Itu harus jelas pembagiannya. Terus ukuran dan besaran penghantar yang dipakai. Ini ukuran dan besaran penghantar yang dipakai ini harus jelas pula. Kita harus menggunakan ukuran dan besaran penghantar yang dipakai itu yang seperti apa. Seperti kabel ukurannya berapa, besaran hantarannya berapa, ya. Terus sistem pembumian. Sistem pembumian ini kita menempatkan kabel pembumian atau yang disebut grounding, ya. Itu juga harus jelas. Nah, syarat-syarat instalasi listrik, persyaratan umum instalasi listrik ini atau yang disebut PUIL memiliki tujuan dan maksud untuk terselenggaranya instalasi listrik dengan baik. Ya. Peraturan tersebut lebih diutamakan pada keselamatan manusia terhadap bahaya sentuhan serta kejutan arus, ya, untuk menghindari kena setrum. Terus keamanan instalasi listrik beserta perlengkapan dan keamanan gedung serta isinya terhadap kebakaran akibat listrik. Akibat kelistrikan ini biasanya yang ditimbulkan yaitu konsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran. Terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini kita lanjut kembali untuk pertemuan berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.